Ini juga salah satu pertanyaan yang sangat umum ya. Maksudnya idealnya kan keluarga itu kan laki-laki sebagai pemimpin, tapi pada kenyataannya kan pada umumnya kan biasanya laki-laki sebagai breadwinner ya, sebagai misalnya laki-lakinya suaminya pendidikannya lebih tinggi atau pendapatnya lebih banyak daripada istrinya karena sebagai pemimpin pada umum. Tapi ada beberapa juga banyak keadaan di mana misalnya istrinya level pendidikannya lebih tinggi atau level pendapatnya lebih tinggi daripada suami. Nah, bagaimana menyikapi ini? Dari Pak Cam atau Bu Ida itu untuk menyikapi perbedaan kondisi yang tidak umum ini gitu. Iya, baik. Menarik sekali ya fenomena ini ya. Karena di beberapa karir itu memang perempuan dianggap lebih tepat gitu dan lebih tepat dan dia akan bisa mendaki karirnya lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki ya di beberapa bidang. Dan tentu banyak bidang laki-laki pun punya peluang yang lebih baik dari perempuan. Eh, Bagaimana kita mensikapi ketika seorang perempuan mungkin apa ya, kemampuan leadershipnya juga lebih tinggi misalnya ya. Jadi kalau di sebuah rumah tangga, salah satu klien kami itu istrinya mengatakan dia capek ya jadi leader di rumah karena suaminya selalu bilang terserah mama, terserah mama. Jadi apa saja mau hal yang besar yang sifatnya prinsip dalam kehidupan rumah tangga mereka maupun hal-hal yang sepele-sepele semuanya ketika suaminya diajak musyawarah selalu mengatakan terserah mama, terserah mama ya. Anak kita mau sekolah di mana terserah mama itu. Rumah kita mau direnov kayak apa terserah mama ya. Oh, kita mau bikin usaha apalagi terserah mama. Sampai misalnya, Pak malam ini mau makan apa? Terserah mama. Jadi ada laki-laki yang memang seperti itu karena memang kita bentukan kita di keluarga berbeda-beda. Dan semakin ke sini memang kita juga melihat ada di Gen Z misalnya ya atau di atasnya itu ya Gen Y misalnya ini ada para laki-laki yang memang kurang belum muncul kekowaman atau leadership-nya dan juga tadi tentang karir dan sebagainya. Nah, saya melihatnya seperti ini. Mindset bahwa ketika seorang sudah menikah itu tidak sepenuhnya lagi ada aku dan kamu, yang ada adalah kita. Walaupun tetap ada sisi aku dan kamunya, tetapi lebih besarnya adalah sisi kita. Termasuk dalam hal konsep rezeki. Di dalam sebuah rumah tangga, maka ketika mereka sudah berkeluarga, rezeki itu adalah rezeki mereka. Bisa jadi ada masa di mana keran rezeki itu lebih besar dari sisi suami. Bisa jadi ada masa di mana keran rezeki itu lebih besar dari sisi istri ya. Atau kedua-duanya menjadi besar atau kedua-duanya menjadi kecil. Maka itu adalah rezeki mereka. Nah, ketika mereka menyadari itu, maka tidak ada haknya seorang istri bersombong atau membanggakan diri, meninggikan diri dengan mengatakan aku loh rezekinya lebih banyak. Ya, sehingga kemudian dia lebih berkuasa misalnya karena disitulah Allah berikan keberkahan di dalam rezeki diberikan rezeki ya yang berkecukupan ya karena di dalam pernikahan mereka itu menjadi rezeki keluarga mereka. Tetapi sikap itu harus muncul dari dua-duanya ya. Suami juga jangan menjadi sensitif, menjadi inferior ketika istri ini rezekinya misalnya lebih banyak, karirnya lebih tinggi. Tetaplah dia menjadi leader, tetaplah dia memimpin dengan berkeadilan, dengan kasih sayang ya di dalam dia memimpin dengan musyawarah. Adapun istri, dia harus ingat bahwa setinggi apapun karir dia di tempat dia bekerja atau di instansi atau di perusahaan atau dimanapun, di rumah dia adalah seorang istri yang harus siap dipimpin oleh suami. Maka bantu suami untuk tetap menegakkan kekewaman. Hatta walaupun misalnya si istri ini penghasilannya lebih tinggi dari suami atau jabatannya lebih tinggi dari suami. Nah, sikap mental ini harus dimiliki dua-duanya agar keluarga mereka tetap berjalan dengan baik. Begitu Pak, monggo kalau Pak Cah mau menambahkan. Pak Cam mungkin ada tambahan? Bagaimana bisa Ya, nambah menentukan sedikit sikap ya. engkau? Kemarin sekitar 2 pekan yang lalu kira-kira ya, saya ketemu dengan Profesor Dr. Siti Zuhro di sebuah forum di Jakarta. Kita tahu Profesor Dr. Zuhro ini seorang peneliti senior di BRIN yang tentu dengan kapasitas keilmuannya beliau adalah seseorang yang sangat kompeten, sangat pinter, sangat akademik, sering diundang dalam berbagai forum-forum baik nasional maupun internasional gitu ya. Jadi tipe seorang akademisi, peneliti, banyak di forum gitu. Nah, gimana itu kehidupan rumah tangganya gitu ya?
beliau cerita tentang bagaimana ketika berdebat di rumah dengan suaminya. Jadi ketika dia terbiasa di forum-forum akademik, maka dia bahkan forum-forumnya itu karena sangat beragam, beliau peneliti politik ya, kalau Bapak Ibu mengenal Profesor Siti Zuhro itu adalah peneliti politik. Maka forum-forum politik yang beliau hadiri itu banyak sekali perdebatan-perdebatan. Beliau dicecar dengan banyak pertanyaan detail-detail dan beliau menjawab dengan detail-detail gitu ya. Nah ketika itu di rumah, lalu dia mulai muncul misalnya beda-beda pendapat dengan suaminya, maka dia terbiasa dengan suasana forum itu sehingga akhirnya dia pun mencecar suaminya dengan pertanyaan yang detail-detail gitu. Jadi ketika jawaban suaminya tidak memuaskan, maka kemudian dia akan bertanya tentang mengapa, apa alasannya, kenapa begitu. Dia tidak puas ketika jawabannya itu tidak detail. Maka akhirnya dia cecar terus suaminya itu dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sangat detail. Dan ketika suaminya sudah mulai kesulitan menjawab dari berbagai pertanyaan-pertanyaan Profesor Siti Zuhro yang sangat detail itu, suaminya akan bilang begini, Mama, ini kan bukan seminar kan, kata dia. Ini bukan seminar kan? Jadi maksudnya jangan kamu cecar aku dengan pertanyaan yang kayak begitu. Kita ini tidak sedang seminar kan? Nah, kalau suaminya sudah mengucapkan kalimat itu, maka Bu Siti Zuhro akan segera mengakhirinya. Oh, udah, berarti udah selesai. Kadang-kadang dia merasa bahwa, oh kenapa sih aku harus begitu detail bertanya kepada suami untuk mendebatkan sesuatu gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, makanya kemarin kalau Bapak Ibu ada yang sempat mengakses Kompasiana ya, saya punya lebih dari 1.000 tulisan di Kompasiana itu, www.kompasiana.com/Pak kira-kira lebih dari 1.100 ya artikel saya di sana yang mayoritasnya tentang tema-tema keluarga. Saya nulis beberapa waktu yang lalu setelah ketemu Profesor Siti Zuhro itu, saya beri judul begini, jika istrimu bergelar Profesor Doktor. Karena ada pernyataan Profesor Zuhro itu, dia bilang gini, jadi ada ilmunya, kata beliau, ada tekniknya untuk menundukkan seorang perempuan seperti saya, kata dia gitu. Jadi para suami harus tahu itu ilmunya, karena dia akan bisa menundukkan istrinya itu apabila dia ngerti tekniknya, apabila dia ngerti ilmunya gitu. Nah, ada contoh pengalaman yang lainnya ya. Saya bicara dari sisi istri ya. Kalau ini tadi dari sisi Bu Siti Zuhro, Profesor. Saya punya seorang teman di Jogja, beliau adalah seorang psikiater, namanya Dr. Ida Rohmawati. Kalau Bapak Ibu berkenan belajar tentang kesehatan mental, itu akunnya Bu Ida Rohmawati, New Ida Psikiater, nama IG-nya ya, Instagram-nya. Itu isinya penuh dengan materi-materi edukasi kesehatan mental. Jadi sangat bergizi kalau ngelihat IG beliau, Instagram beliau itu isinya edukasi, sangat bergizi gitu. New Ida Psikiater. Nah, beliau cerita kepada saya tentang bagaimana relasi dengan suaminya. Ketika dia sedang ada satu kondisi dengan suaminya yang tidak nyaman, dan dia itu merasa akan marah gitu ya. Sebagai seorang psikiater, dia tahu bagaimana mengendalikan itu. Tetapi dia juga kecewa dengan suaminya. Sebagai contoh misalnya janjian, ketemuan, misalnya waktu itu beliau cerita sedang umroh, lalu janjian haji waktu itu ya, sedang haji. Janjian nanti jam 6 pagi ketemu untuk sarapan pagi, jadi pulang dari masjid itu jam 6 gitu. Ternyata dia nggak datang-datang, misalnya gitu ya. Yang sampai akhirnya kemudian menimbulkan suasana bete, nggak nyaman, nunggu nggak datang-datang gitu. Nah setelah datang, terlambat cukup lama, suaminya baru datang kemudian, dia bilang sama suaminya begini, aku punya alasan loh untuk marah kepada kamu, kata Bu Ida itu kepada suaminya. Bu Ida psikiater ini ya, bukan Ida Nurlela ya. Jadi dia bilang, aku punya alasan ya untuk marah kepada kamu gitu. Tapi aku juga tahu, pasti kamu punya alasan untuk juga marah pada aku gitu. Jadi gimana? Kita mau marah-marahan atau kita selesaikan aja? Udahlah kita selesaiin aja, kata suaminya. Udah kalau gitu selesai. Jadi semudah itu gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, mengatasi berbagai perbedaan-perbedaan, istri yang lebih tinggi posisinya, istri yang lebih tinggi pendidikannya, istri yang lebih tinggi penghasilannya gitu. Itu enggak soal dalam kehidupan berumah tangga sepanjang
mereka sudah punya pola berkomunikasi yang nyaman. Ketika mereka sudah ketemu polanya, maka itu tidak akan menjadi soal gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika pola ini belum mereka temukan, sehingga suami merasa terintimidasi, suami merasa direndahkan oleh istri, suami merasa istrinya menjadi sombong ketika penghasilannya lebih tinggi. Ini kan bab-bab di mana mereka itu belum ketemu pola yang nyaman di antara mereka. Coba temukan dulu polanya ini. Kalau sudah ketemu polanya, nggak ada masalah sama sekali. Apakah istrinya itu penghasilannya lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi, dan seterusnya. Jadi kalau istilahnya Bu Profesor Siti Zuhro tadi, profesor, doktor itu adalah ketika di kantor, di BRIN. Tapi kalau di rumah, saya adalah istri. Nah itu yang harus kita pahami, meletakkan diri dengan sebaik-baiknya. Begitu Pak Wahidin. Baik, terima kasih Pak Cah. Jadi kata kuncinya suami istri harus tahu posisi masing-masing dan dari pihak suami juga harus Ya. belajar mencoba menumbuhkan jiwa pemimpin.